Hai Tribuners, kita jumpa lagi dengan saya, Narko, pemimpin redaksi Tribun Bali. Kita berbincang-bincang sebagaimana biasa di acara Bincang Tribun Bali. Dan kali ini kita kedatangan tamu atau narasumber, yaitu Bapak Brigadir Jenderal Polisi I Gede Sugianyar Dwi Putra. Siap. Ya, beliau adalah Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali. Bali, nggih. Ya Pak ya. Nggih. Oh, tapi begini Pak, sebelum kita lanjutkan, ya, karena kita udah terapkan protokol kesehatan ya. Siap. Kita copot dulu biar. Nggih. Oke, biar kelihatan. Kita lebih, ya biar Dan biar juga nih jarak juga ya. cukup jauh nih. Ya, Nggih, kita 2 juga meter. sudah jaga jarak ini. Siap, siap. Ya. Jadi wah, luar biasa nih, Ya. di narko. Iya Pak. Ya sehat-sehat saja Pak ya. Sehat, Ya. sehat. Baru berapa bulan ya? Jadi 1 bulan lebih sedikit lah kita di Bali ini. Bali Pak ya. Nggih. Tapi kelihatan seger Pak. Aduh. Saya ini mohon maaf, jadi Nggih. sebelum apa namanya wawancara dengan Bapak, saya Nggih. googling juga Siap. siapa kira-kira nih Pak Sugianyar. Pak. Nggih. Ketika saya tahu ternyata Bapak jauh lebih muda dari usianya. Iya, 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 iya. Ya, iya. ini mungkin cocok untuk memimpin BNN di era milenial, kali Pak ya. Iya, iya, iya. Ya, baik Pak, saya langsung bertanya Pak ya. Nggih. Ya. Saya ikuti Bapak barusan dilantik sebagai Kepala BNN tanggal 29 April, kurang Nggih. lebih ya 1,5 bulan Pak Nggih, ya, kalau betul. kita sekarang masuk bulan Juni ya. Kira-kira apa Pak setelah mempelajari kondisi Bali? Oh ya, Tribuners, Pak Sugianyar ini, beliau ini putra Bali asli, gitu kan? Bali asli. Dari Gianyar beliau ini. Nah, tentu juga sudah mengenal Bali. Nah, kira-kira apa Pak program-program prioritas Bapak sebagai kepala baru BNNP Provinsi Bali? Jadi memang saya ada di Bali ini kan baru, dan sebelumnya saya menjadi kepala BNN Provinsi di NTB selama kurang lebih 2 tahun, dan relatif permasalahan yang dihadapi di NTB dengan di Bali hampir sama. Cuman di Bali dari sisi prevalensi sedikit di bawah dari NTB. Kalau NTB prevalensinya sekitar 60.000 orang, kalau di sini sekitar 50.000 orang. 50.000. Nah, berkaitan dengan strategi yang saya lakukan sekarang ini, tentunya kita mengacu kepada program yang sudah dicanangkan oleh pimpinan kita. Kebetulan Semeton, saya panggilnya Semeton aja, nggak apa-apa ya, Semeton, bahwa yang menjadi kepala BNN RI adalah mantan Kapolda Bali yang mungkin Semeton sudah tahu semua ya, siapa beliau. Beliau adalah Komisaris Jenderal Polisi. Kalau dulu beliau Irjen Polisi, sekarang udah naik sekarang Komjen. bintang 3, Dr. Petrus Renat Kolose. Dan beliau memang saat ini sedang mencanangkan perang melawan narkoba. Jadi war on drugs, dalam rangka mewujudkan Indonesia bersinar. Jadi Indonesia bersinar itu bukan berarti banyak Bersinar tuh apa maksudnya Pak? banyak lampu-lampunya, Oh, enggak. iya. Bersinar singkatan dari bersih narkoba. Bersih narkoba. Nah, di dalam program itu, di dalam war on drug itu, kita ada 3 pendekatan yang kita lakukan, yang seperti diamanatkan oleh Bapak K saya itu, bahwa pendekatan yang sifatnya hard power, kemudian pendekatan yang sifatnya soft power, dan smart power. Nah, kalau kita pendekatan hard power, kita sudah tahu semua bahwa para bandar, pengedar, dan jaringannya ya harus ditumbas habis. Bahkan kita tidak main-main. Ancaman hukuman mati sudah banyak yang dihukum mati. Yang lebih sekarang lagi, supaya dia tidak bisa digunakan hasil kejahatannya untuk kegiatan lain, kita istilahnya ada namanya bandar dimiskinkan. 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 Lewat apa itu Pak? Jadi dimiskinkan itu sesuai dengan aturan undang-undang. Jadi lewat tindak pidana pencucian uang. Jadi kita kenakan, kalau memang bisa dibuktikan itu uang yang diperoleh, harta yang diperoleh, mungkin rumah, mobil, dan sebagainya, itu bisa disita untuk disita negara. Kalau bisa dibuktikan dalam persidangan nanti itu merupakan hasil dari kejahatan narkotika. Nah, itu yang sifatnya hard power, terutama dalam rangka menekan supply reduction-nya. Nah,
bagaimana dengan juga pendekatan yang lain, pendekatan soft power harus kita lakukan. Nah, ini yang banyak semeton yang mungkin belum paham betul ya, bahwa BNN juga hadir melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkoba itu adalah melakukan pendekatan bagi mereka yang belum terkena narkoba, bagi mereka yang sudah terlanjur kena narkoba, tapi mereka adalah korban. Nah, ini yang sedang kita galakkan, sedang masifkan. Jadi melalui yang belum terkena narkoba itu dengan edukasi, baik secara langsung tatap muka, tapi di era pandemi ini kita sudah tidak bisa lagi sosialisasi secara tatap muka langsung. Kita lakukan menggunakan lewat media-media komunikasi, juga lewat media mainstream yang ada, media cetak, televisi, dan sekarang ini kita juga digital, dan kita juga lakukan lewat media sosial. Nah, ini yang kita lakukan, mengedukasi kepada mereka. Kenapa lewat media digital, media sosial? Karena dari data yang ada di kami bahwa korban penyalahgunaan narkoba itu adalah usia 15 sampai 30 tahun, itu lebih dari 50%. Jadi usia milenial yang notabene kita tahu semua, mungkin teman di media lebih paham kalau orang adik-adik kita milenial kan lebih suka yang sifatnya media sosial, coba-coba, terus kalau melihat tayangannya sukanya lihat visual ya, lihat gambar ya. Nah, kita coba itu dengan pendekatan itu, sehingga ya kita sekarang ini ada studio yang sudah kita buat. Ini adalah salah satu program kita mengedukasi ke masyarakat. Nah, yang lebih penting lagi adalah bagi mereka sekarang bagaimana yang soft power bagi mereka yang sudah terlanjur kena narkoba. Nah, ini yang jarang yang banyak masyarakat tidak tahu. Bahwa kalau mereka adalah korban penyalahguna, pecandu dan sebagainya, mereka kalau datang secara sukarela ke BNN, dia tidak ditangkap. Justru mereka di BNN akan direhabilitasi secara gratis, dibiayai oleh negara, dan privasinya dijamin. Nah, gitu Mas beli narko. Jadi ini yang coba saya kembangkan, karena bagaimanapun juga kalau kita hanya nekan dari sisi suplai, tapi kan di satu sisi kan ada yang namanya demand, permintaan, dan itu harus ditekan juga. Jadi kayak hukum pasar ya, jadi ada penawaran, ada permintaan. Jadi kalau kita nangkep terus bandar sampai bertonton narkotika, tapi kalau yang korban penyalahguna ini, mereka yang kecanduan ini belum dilakukan rehabilitasi, istilahnya orang sakit itu belum diobati, ya tetap akan make, akan selalu. Nah, ini yang kita lakukan sekarang ini, mengajak masyarakat Bali, mengajak semeton yang ada di Bali, siapapun yang ada di lingkungannya, mungkin ada di keluarganya mungkin, jangan dikucilkan, jangan takut, datang ke BNN, antar ke BNN. Tapi lain ceritanya kalau mereka yang memakai narkoba, terus pada saat pakai ditangkap oleh petugas. Nah, lain lagi cerita itu beli narko. Itu pasti akan melalui proses hukum, akan ditahan dulu. Jadi begini Pak ya, mohon maaf ini. Jadi ada soft approach, pendekatan yang lembut, ada hard power, ada juga lebih keras gitu, dan ada smart power. Smart approach, pendekatan. Smart power itu yang saya mungkin sedikit bisa saya beri penjelasan ke beli narko, bahwa smart power itu dalam rangka mengungkap jaringan kasus-kasus kejahatan, mereka juga sudah mengikuti teknologi. Dan itu yang menjadi tantangan kita sekarang ini. Bagaimana istilahnya kalau namanya kejahatan kan dia selangkah di depan dari kita. Dia memanfaatkan teknologi. Nah, kita juga harus mengikuti itu. Bagaimana mengungkap jaring menggunakan teknologi. Sekarang di era digital dan sebagainya. Kemudian kita juga menggunakan teknologi juga kegiatan-kegiatan yang lain. Seperti sekarang ini kita menggunakan media sosial, menggunakan media digital dan sebagainya. Nah, itu yang kita harus lakukan. Jadi tidak ketinggalan dengan kemajuan, sejalan dengan kemajuan teknologi yang ada, yang 4G, intelligent artificial, big data, kita harus ikut. Kalau tidak, kita ketinggalan. Ya, menarik itu Pak. Jadi pendekatan kepada generasi milenial, salah satunya mendekati
lingkungan atau habit kebiasaan mereka, yaitu bermedia sosial. Ya, Tribuners ini juga perlu disampaikan ya, bahwa kita ini berada di ruang studio miliknya BNN Provinsi Bali. Jadi itu ada logonya ya. Jadi kalau kita amati ini seperti studio beneran. Ini saya kira sebuah pendekatan yang berbeda, Pak, dalam perang melawan narkoba. Konteksnya ini sudah mulai menyesuaikan dengan era itu tadi. Karena kita lihat seperti yang Bapak katakan, ternyata 15 sampai 30 tahun korban narkoba di usia itu. Iya, betul. Gitu kan? Ini sebenarnya di satu sisi sebuah keprihatinan, kan itu kan usia produktif. Tapi di sisi lain ini kan sebuah tantangan gitu, Pak. Maka kemudian bagaimana mendekati korban pada usia itu dengan cara yang kira-kira sesuai dengan gaya hidup mereka gitu, Pak. Iya, betul. Jadi termasuk salah satunya tadi seperti Bapak ungkapkan, bagaimana sosok lembaga BNN ini tidak ditakuti gitu loh, Pak. Iya. Apakah juga keberadaan studio seperti ini salah satunya, Pak? Ya. Salah satu juga strategi kita memberikan edukasi ke masyarakat lewat media sosial studio ini. Kita sampaikan pesan-pesan bahwa BNN hadir untuk melindungi masyarakat Indonesia semeton yang ada di Bali, tidak hanya dari sisi penangkap bandar saja, tapi juga hadir bahwa kita BNN mempunyai tugas bersama dengan pemangku kepentingan yang lainnya, misalnya Dinas Kesehatan, misalnya juga instansi pemerintah daerah, misalnya lewat masyarakat desa, upaya-upaya pencegahan. Kita punya program namanya Desa Bersinar Narkoba, layanan rehabilitasi. Kita hadir, kita punya fasilitas itu yang harus diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi tidak menutup kemungkinan keluarga kita, tetangga kita, teman kita yang sudah terkena narkoba, apakah dia dibiarkan begitu saja? Apakah dia menunggu nanti akan menjadi pengedar? Karena kalau orang kecanduan kan otomatis tiap hari dosisnya meningkat terus beli. Nah, itu akan menyebabkan dia butuh uang untuk membeli narkoba itu. Kalau dia bekerja, oke, bisa dia dapat. Tapi bagaimana yang masih kuliah, sekolah, dia minta orang tua nggak dikasih, sehingga ada kasus tabung gas orang tuanya hilang di dapur. Itu fakta, ada kejadian dijual untuk beli narkoba. Ada kadang-kadang di garasi mobilnya bapaknya tiba-tiba ban depannya hilang. Loh, kenapa kok hilang ini? Ternyata dijual anaknya untuk beli narkoba. Kalau orang sudah kecanduan, sudah tidak masuk akal, tidak ada. Yang penting dia butuh barang itu. Nah, itu yang coba kita lakukan. Bagaimana memutus, artinya merehab supaya kecanduannya itu bisa dihilangkan. Gitu. Iya, Pak. Ini saya kira perlu menarik juga untuk diperbincangkan, terutama karena kehadiran Pak Sugianyar di BNNP Bali ini kan pas bersamaan juga dengan situasi pandemi. Terus kemudian itu tadi kalau sudah jadi pecandu, apalagi sudah tingkat lanjut, udah rasionya udah nggak jalan. Betul. Sehingga apapun yang memungkinkan bagi dia untuk membeli narkoba dia lakukan. Nah, sekarang ini Pak, di era pandemi ini kan banyak pemutusan hubungan kerja. Betul. Ya, ekonomi saya kira sudah mengalami penurunan secara luar biasa. Terutama Bali yang sektor pariwisata ya. Apalagi dari sektor pariwisata Pak ya, ketergantungannya terhadap wisatawan besar, sementara ini ada pembatasan, bahkan mungkin untuk sementara belum bisa dibuka sepenuhnya kan Bali. Nah, itu ada sesuatu yang berubah nggak Pak? Dari terkait penggunaan narkoba itu. Jadi dari dari beberapa bulan terakhir ini, saya mengindikasikan banyak sekali ada kasus-kasus yang terkait dengan masalah pandemi ini. Jadi contohnya beberapa waktu yang lalu kita menangkap ada seniman, pemusik yang dulu biasanya dia memenuhi kebutuhan narkotikanya ganja ya, waktu dia memakai ganja, dia bisa dari hasil
bermain musik karena kan waktu itu Ya. belum pandemi. Tapi sekarang Masih kan banyak sudah beroperasi ya. ya, sekarang kan sudah mereka nggak ada lagi bar yang buka, dia sudah tidak ada kerjaan job, Artinya tidak ada penghasilan. tidak ada penghasilan, sehingga dia memenuhi ketergantungan, dia jadi pengedar. Kemudian yang kita tangkap ada juga pelatih surfing. Mereka juga menjual narkoba untuk wisatawan atau mungkin bule-bule yang masih tinggal di sini, yang habis surfing katanya dia pasti butuh ganja untuk supaya dia bisa istirahat malamnya. Itu dia nyambi jualan. Kemudian juga kemarin ada IO, ada yang terakhir ini kita juga nangkep baru kemarin kita nangkep ada 6 kg ganja juga, tapi belum kita expose ya. Itu juga mengindikasikan hal yang sama karena masalah pekerjaan. Sehingga memang kalau boleh saya sampaikan ke Beli Narko bahwa narkoba itu ibaratnya adalah pandemi yang ya mungkin kalau pandemi COVID mungkin 1 tahun 2 tahun lagi mungkin bisa berakhir, tapi kalau narkoba tidak akan pandemi yang silent gitu. ya, yang silent yang tentunya menuntut kita juga harus harus peduli gitu. Jangan sampai juga nanti siapa tahu namanya kita punya anak, keluarga dan sampai kena kan alangkah anunya kita. Nah, ini tentunya. Jadi ada perubahan Pak ya dari pengguna menjadi pengedar Pak ya. Betul. Selama pandemi ini ya, karena desakan kebutuhan yang sudah nyandu ya, sementara sumber penghasilan nggak ada. Tidak ada. Sehingga dia jadi pengedar. Itu dari tangkapan-tangkapan Pak atau dari proses hukum yang dilakukan. Banyak mana Pak antara yang beralih dari pengguna ke pengedar atau yang baru kemudian jadi pengguna Pak? Jadi kalau memang ini kan kalau kita mendeteksi penyalahgunaan narkoba, penggunaan narkoba itu kan ibarat fenomena puncak gunung es ya. Karena kita kalau bicara data secara ini kan kita nggak bisa dalam waktu kita harus melalui penelitian yang cukup panjang gitu. Tapi dari kasus per kasus yang kita temukan seperti itu, bisa kita indikasikan ke arah sana. Tapi memang faktanya bahwa pengguna narkoba baru, penyalahgunaan narkoba baru juga muncul juga karena orang kan yang depresi, yang tidak ada kerjaan di rumah akibat pandemi, itu dia akan pasti akan ada beralih, apalagi dengan perkembangan dunia digital yang sekarang demikian besarnya, tidak ada lagi jarak antara di kota, di desa. Jangan salah loh, di desa korban penyalahgunaan narkoba itu nggak ada bedanya dengan di kota. Nah ini karena bertransaksi sekarang bisa melalui apa saja dan internet kan aksesnya udah kemana-mana Pak ya. Dan itu yang kami temukan kasusnya itu. Jadi seperti contoh kemarin kita temukan ada 2 kasus penangkapan narkoba jenis gorila namanya. Jadi narkotika golongan 1, ganja sintesis namanya. Jadi kalau ganja alami kan yang di Aceh yang tadi kita lihat. Kalau ini sintesis. Itu mereka mohon maaf orang dari Tabanan itu kebetulan 2 kasus berbeda, 1 alumni di sekolah. Dia pesannya lewat media sosial Beli Narko. Lewat media sosial pesannya. Jadi ya seperti itu kondisinya sekarang. Jadi tidak peduli di mana, mau di kota, di mana, yang penting terhubung dengan internet. Dan itu ada celah, dimasuki aja gitu untuk bertransaksi. Apalagi kita kan namanya dengan media sosial digital kan pengaruh hari ini terjadi di mana, apa yang lagi tren, apa yang ini semua bisa tahu kan. Itulah dari sisi negatifnya. Jadi ini tantangan juga Pak ya. Oh iya, pasti. Jadi ada perubahan dari pengguna menjadi pengedar karena pandemi itu. Terus pandemi sendiri mengakibatkan orang banyak stres, tertekan. Kalau nggak bisa mengendalikan dan menjaga diri, bisa-bisa melarikan stresnya itu, melampiaskannya ke narkoba. Maka ini memang tantangan, bener Pak. Tantangan. Dan satu lagi juga tantangan saya bahwa generasi muda kita itu kan generasi yang selalu ingin tahu, suka mencoba, terus dan kasus-kasus penyalahgunaan narkoba
biasanya dari kasus yang kita temukan diawali dengan merokok. Merokok. Anak-anak muda itu kan kalau sudah merokok dia bilang, lu cuma merokok aja, lu nggak keren kalau nggak nyobain narkoba. Dikasih lah, coba-coba. Pertama mungkin gratis, tapi kalau orang sudah memakai berkali-kali, sudah ada ediknya, kecanduannya, ya pasti akan dia beli. Nah itu. Jadi kita pesan titip kepada generasi muda ya, sebaiknya jangan mencoba. Karena kalau sudah mencoba narkoba, kalau sudah kecanduan, itu tidak ada namanya istilah sembuh. Jadi sudah terjadi kerusakan sistem saraf. Kalau kecanduan itu sarafnya sudah terjadi perubahan. Jadi yang butuh itu bukan orangnya, tapi sarafnya yang butuh. Dan sudah rusak, keseimbangan sudah rusak. Sehingga rehabilitasi tidak untuk menyembuhkan, tapi memulihkan. Memulihkan. Jadi memulihkan artinya, walaupun dia sudah direhabilitasi, potensi untuk memakai kembali itu akan selalu ada sampai dia meninggal dunia. Baru akan berhenti. Jadi diminimalkan gitu Pak ya? Iya. Tapi menghilangkan nggak bisa. Nggak bisa. Karena udah terlanjur tertanam itu barangkali merusak sistem saraf. Sistem saraf itu. Nah, itu makanya mungkin kalau ada kasus, kok tokoh artis itu sudah direhab kok pakai lagi ketangkep? Ya karena itu. Karena ada ketika dia menghadapi tekanan, mungkin pandemi, slip namanya, ya, ada tergelincir. Ya, tergelincir. Ada triggernya. Triggernya apa? Baik itu di internalnya dia sendiri maupun eksternal. Kalau itu dia tidak mampu mengatasi, dia akan slip lagi, memakai lagi. Sehingga ditangkap lagi. Kayak beberapa artis yang berkali-kali ditangkap. Ya seperti itu. Jadi, jangan nanti terus saya mengajak warga masyarakat Semeton Bali untuk rehabilitasi BNN gratis privasi dijamin. Jangan berharap, saya nyoba-nyoba aja dulu. Kan nanti juga kita rehabilitasi gratis, tidak ditangkap dan tidak. Karena kalau kita sudah mencoba, sudah kecanduan, itu saraf kita sudah rusak. Sudah tidak mudah lagi Pak ya. Siap. Dengan begitu pencegahan ini kan penting Pak. Penting. Nah terus ngelihat realitas sekarang eranya internet, era 4.0. Semua terhubung, media sosial, terus generasi milenial dengan media sosialnya itu juga punya gaya hidup yang agak berbeda dengan generasi sebelumnya. Kira-kira dari sisi pencegahan Pak, apa saja program-program dilakukan oleh BNPB Bali supaya bisa lebih efektif untuk menyasar kelompok-kelompok sasaran milenial itu? Betul, jadi memang kita punya program-program yang tentunya kita mengajak pertama adalah dari sisi ketahanan keluarga. Kita ada program ya. Jadi melakukan program yang namanya ketahanan keluarga. Kemudian kita juga ada program yang namanya Desa Bersinar. Desa Bersinar Narkoba itu artinya bahwa upaya-upaya yang sifatnya pencegahan, upaya-upaya rehabilitasi berbasis masyarakat, upaya-upaya life skill, pemberdayaan masyarakat itu dilakukan di desa dengan melibatkan tokoh-tokoh yang ada di desa. Karena diharapkan desa menjadi garda terdepan kita, terutama dari sisi edukasi desa, masyarakat, tokoh yang ada di desa kita rangkul. Karena BNN tidak bisa sendirian. BNN itu, mohon maaf, kekuatannya sangat terbatas beli narko. BNN Provinsi NTB, kekuatan personil kita, mohon maaf, hanya 60 orang. Kalau menangani narkoba dengan penduduk 5 jutaan, nggak mungkin sendirian BNN. Kita harus merangkul seluruh pemangku kepentingan, kemudian tadi program desa, kemudian juga kita ke sekolah-sekolah, kita rangkul dengan sekolah bersinarnya, bersinar narkoba ke kampus, kemudian kita juga dengan pemerintah daerah, kita rangkul dia, dan diharapkan, karena begini, di dalam menangani masalah narkoba ada Inpres nomor 2 tahun 2020, di mana di dalam instruksi Presiden itu diharapkan seluruh kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah harus membuat rencana aksi nasional, terutama di bidang pencegahan. Salah satu contohnya, di instansi-instansi pemerintahan tersebut, dia membentuk relawan, dia membentuk penggiat-penggiat anti narkotika, diharapkan
dari masing-masing instansi melakukan sosialisasi. Kemudian ada juga namanya mungkin tes urin. Tes urin misalnya ke instansi pemerintah ini, kadang-kadang kalau ke DPR, itu sebenarnya adalah dalam rangka deteksi dini, dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Jadi diharapkan secara dini bisa diantisipasi penyalahgunaan narkoba itu. Tetapi yang lebih penting lagi dipahami oleh masyarakat bahwa kalau kita ada tes urin itu tidak untuk dipublikasikan hasilnya. Jadi hasilnya nanti digunakan sepenuhnya disesuaikan dengan regulasi masing-masing untuk dalam rangka kegiatan pembinaan dan sebagainya. Jadi pemberdayaannya itu tidak cukup individu, keluarga, tapi juga masyarakat. Masyarakat. Jadi satu paket lengkap. Satu paket lengkap. Jadi memang itu adalah salah satu program yang diharapkan bahwa menangani masalah narkoba itu tidak cukup hanya di BNN semata, tidak cukup kita mengandalkan juga berbasis media sosial, tapi juga seluruh kegiatan-kegiatan kita rangkul supaya mereka aware bahwa narkoba ini adalah pandemi yang harus kita juga silent pandemi ya itu tadi dibilang itu ya, silent pandemi. Secara ini Pak, secara tren gitu ya. Kan Bali daerah wisata, kemudian dengan adanya pandemi ini banyak objek wisata tutup. Tempat-tempat hiburan, termasuk tempat hiburan malam juga banyak yang tutup. Ya memang tidak selalu, tetapi kadang-kadang tempat hiburan itu kan diidentikan dengan narkoba, gitu ya. Itu kira-kira trennya bagaimana Pak selama pandemi ini? Apakah ada penurunan atau tetap saja, atau bagaimana dari sisi jumlah apa istilahnya tadi Pak yang pertama Bapak sebut itu prevalensi ya. Jadi memang di era pandemi ini kan sebagian besar tempat hiburan kita tutup. Dan memang sebenarnya kita jangan terfokus hanya ke pusat hiburan, apalagi di era pandemi kan sudah tidak beroperasi. Yang kita khawatirkan sekarang ini adalah penyalahgunaan narkoba itu sudah merambah sampai ke desa-desa, terutama narkotika yang namanya jenis sabu. Sabu ya Pak ya. Sabu itu adalah salah satu narkotika yang sifatnya stimulan. Stimulan itu artinya memberikan efek stimulan, membuat bersemangat gitu, Pak, ya? Bahkan mungkin mereka tidak tidur sama 2 hari, 3 hari kuat. Terutama banyak digunakan orang-orang yang sibuk, misalnya artis banyak jobs dulu tuh 1 hari sampai 3 hari dia harus melek. Nah sekarang justru sabu itu sampai merambah ke anak-anak muda itu karena memang sangat praktis. Dengan harga 1 poket 200.000 itu bahkan bisa dipakai berdua atau bertiga bagi mereka yang mencoba-coba. Itu bisa dengan 200.000 kadang-kadang pergaulan yang kadang-kadang ya sekarang ini anak-anak ini ya yuk coba gratis atau gimana. Ini yang dikhawatirkan karena memang sabu ini sekarang dari hasil pantauan kita, penangkapan kita sudah menyentuh ke seluruh baik di kota maupun di desa. Jadi kita jangan teralihkan hanya ke pusat hiburan saja. Pusat hiburannya ada, tapi pusat hiburan itu kan hanya beberapa titik yang bisa kita pantau, apalagi pandemi sudah nggak beroperasi lagi kecil ya. Tapi kita sekarang di pergaulan di desa-desa, di lingkungan, mohon maaf juga ada juga di warnet itu jangan salah beli narko. Hasil yang pernah saya lakukan ketika saya bertugas di NTB, warnet itu bukanya 24 jam loh. Dan mereka biasanya kalau warnet itu kan game yang memburu kemenangan itu harus konsentrasi tinggi. Nah itu simbiosis mutualisme dengan sabu. Karena orang menggunakan sabu, dia tetap semangat, dia bisa konsentrasi, dia potensi untuk menang, kemudian hasil kemenangan dia belikan sabu. Saya rahasia kemarin waktu saya bertugas di NTB itu ada sampai 40 orang yang kena positif menggunakan narkotika jenis sabu. Jadi dia kecanduan online, nanti kemudian merembet jadi bisa kecanduan narkoba, mengenal narkoba. Jadi karena itu kan butuh stamina. Nah, sekarang dengan pertanyaannya, siapa yang mengawasi mereka kok bisa sampai pagi? Terus bagaimana kok bisa
penyewaan game online bisa buka 24 jam. Ya pasti harus dibutuhkan kita semua untuk melakukan pengawasan orang tua. Ya. Kalau pernah saya temukan ada anak kelas 4 SD masih di game online sampai jam 2 subuh saya rahasia ada anak kelas 4 SD. Terus orang tuanya kemana? Nah ini yang saya ingatkan kepada orang tua, kalau ada anak-anaknya mungkin tidak pulang, dia sering main game online, juga harus hati-hati. Harus hati-hati Pak ya. Karena apalagi bisa jadi itu ditawarkan, kamu coba ini aja, ini staminamu nanti Iya. ini vitamin. Ya. Nah, itu kan bisa bahaya Pak, vitamin. Ya, Dia itu nggak ngerti itu apa itu saya ternyata narkoba yang mengakibatkan kecanduan dan itu akan merusak sistem saraf. Makanya kita mengedukasi ke masyarakat sekarang ini. Jadi tidak cukup hanya orang tuanya kita edukasi, anaknya langsung lewat media sosial itu kita ingatkan, ini narkoba loh, jangan dipakai. Wah, ternyata serem juga ini ya. Jadi ada banyak celah. Banyak celah bagi peredaran narkoba itu. Tapi ya mudah-mudahan dengan langkah-langkah yang dilakukan BNN Pak, terutama lewat pendekatan smart power itu, dan soft power itu bisa menyasar atau paling tidak itu menutup atau bahkan meminimalkan sampai sekecil mungkin gitu Pak ya. Dan tentu perlu dukungan semua pihak. BNN tidak bisa sendirian. Gitu. Mohon maaf Pak, ini omong-omong. Ini kan ada studio podcast itu berapa dalam seminggu misalnya Bapak bersiaran untuk mengkampanyekan anti narkoba atau edukasi terkait narkoba. Ini menarik ini. Peralatannya juga sudah update ini peralatannya. Jadi sebenarnya Beli Narko ini kan saya baru sebulan lebih sedikit. Nah, program ini sebenarnya sudah saya lakukan ketika setahun yang lalu Beli Narko. Bahkan sebelum pandemi, saya ketika bertugas menjadi kepala BNN di NTB, saya sudah menginisiasi pembentukan, bahkan sudah terbentuk. Ketika pandemi muncul, orang lain masih kebingungan mencari kegiatan strategi dan sebagainya, kita nggak ada masalah waktu itu. Karena kita sudah lakukan kegiatan edukasi, diseminasi informasinya lewat studio yang ada kita. Menurut saya ini cerdas, Pak. Setahun yang lalu loh, bisa itu, Pak. jejak digitalnya ada Beli Narko. Beli Narko cek info BNN Provinsi NTB, Beli Narko bisa cek jejak digital dari kapan saya siaran, kapan itu muncul. Itu setahun yang lalu sudah laku sebelum pandemi. Sehingga ini ketika saya bertugas bulan ini mohon maaf baru terbentuk ini. Jadi sebulan ini saya payat kebut dan bisa terbentuk dan ini mungkin siaran yang masih belum perbaikan ini yang kedua yang saya lakukan. Yang kemarin sudah lakukan dengan teman media juga, ini yang keduanya saya lakukan. Ini jeli Pak, kenapa? Karena saya juga nggak nyangka. Jadi ya kalau pendidikan online sejak pandemi orang udah tahu lah gimana ini melanjutkan pendidikan di era pandemi. Salah satu cara hanya online. Kerja juga secara online. Tapi mungkin orang nggak bayangin bahwa kampanye anti narkoba, edukasi narkoba juga secara online. Tetapi ternyata Bapak sudah menangkap itu duluan. Gitu saya kira ini kan ya tapi itu semua kan kebetulan saya juga dulu kan banyak bergaul dengan teman-teman media karena saya pernah menjadi kepala bidang humas di Bali tahun 2008 sampai 2011 sampai 3 tahun. Saya banyak belajar dari teman-teman jurnalis, teman media seperti apa. Dan saya juga seorang fotografer, seorang yang paham tentang video makernya seperti apa. Jadi harus paham tuh juga apa itu. Dan juga harus paham tentang informasi apa yang dibutuhkan. Terus kita juga harus menguasai current isu yang ada supaya isu-isu yang hangat itu bisa kita munculkan pesan kita. Jadi tersampaikan. Nggak bisa kita murni pesan kita langsung dag gitu. Malah nggak bisa. Kita harus cari isunya apa. Kemudian kita titip juga pesan, titip lewat Tribun, titip lewat ini. Nggak bisa. Dan harus itu dilakukan. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk hanya bikin studio setelah itu tidak di maintenance, tidak tahu bagaimana menggunakan dan sebagainya. Ya percuma juga. Dan ini memang diperlukan. Jadi saya sekarang ini mengajarkan kepada seluruh personil BNN Provinsi Bali itu, mereka adalah semuanya adalah PR. Semua adalah PR. Iya, setiap saat, setiap waktu
mereka harus menjadi PR-nya BNN, Ya. melakukan edukasi, melakukan diseminasi informasi. Setidaknya minimal dia punya media sosial, Ya. dia melakukan itu di media sosialnya, dia maupun secara langsung di lingkungannya dan sebagainya. Ya. Gitu, Bli. Iya, iya. Baik Pak, ini udah lumayan banyak ini. Nggak terasa. Ya, Udah sejam ya? terasa. Belum ya? Belum sejam. Belum ya? Sebetulnya Siap. banyak topik yang bisa kita Siap, bahas. Saya kira oke. narkotika ini kan banyak sub-sub tema gitu Pak ya. Oke. Mungkin mudah-mudahan dan waktu nanti kita Betul, saya bisa terbuka berjalan. setiap saat. Nanti saya akan ke sana juga nanti Iya, ke iya. Tribun. Kita akan siap untuk berkolaborasi. Kira-kira ada apa pesan yang bisa kita sampaikan Iya. ke masyarakat? Ini kan Iya. sama saya kira tugas dari media Tribun Media. itu adalah dalam rangka memberikan edukasi ke masyarakat. Tidak hanya dari si unsur bisnis, tapi Iya. juga bagaimana memberikan edukasi ke masyarakat. Karena masalah narkoba adalah masalah bersama sebetulnya. yang bersama, dan yang lebih penting lagi, Bli, saya mungkin untuk closing ini, Iya. kita kan bicara tentang menuju Indonesia emas dengan menurut para peneliti yang dilakukan bahwa kita akan menuju namanya puncak bonus demografi. Iya. Kalau nggak salah tahun 2045 ya. 45 ya. Di mana di saat itu usia produktif jumlahnya 2 kali daripada usia yang tidak produktif. Kalau nggak salah usia produktif itu usia 15 sampai 64 tahun. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan usia produktif itu kita akan menjadi negara besar, kan gitu katanya ya. benar. Karena usia produktif itu akan memacu pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Tapi kalau bagaimana sekarang, Bli, kalau generasi muda yang nanti digadang-gadang menjadi Generasi Indonesia generasi emas. Indonesia terus generasi narkoba gimana ya? Nah, itu nanti bukan bonus demografi. Bukan bonus demografi itu malah justru beban demografi itu Pak. Jadi bukan bonus lagi. Itu yang kita khawatirkan. Iya, iya. Nah, itu saya nyampaikan ke Semeton itu. Kalau generasi muda kita nanti narkoba gimana? Ayo. Iya. Ya, wah, PR buat kita. ya, saya kira wah ini cukup bernas Pak. Jadi Siap. saya kira Semeton ya Tribuners, jadi banyak hal yang disampaikan oleh Pak Sugianyar, Pak Brigjen Polisi Sugianyar, Kepala BNN Provinsi Bali. Siap. Saya nggak perlu harus bikin benang merah apa gitu Pak, poin per Nggih, poin. Saya nggih. kira sudah bisa didengar sendiri tadi Nggih. ya apa namanya yang disampaikan oleh Pak Sugianyar. Memang kalau perlu saya harus garis bawahi hanya satu hal, bahwa perang terhadap narkoba atau war on drugs, ya. seperti kampanye Pak Kepala BNN Pusat Pak Nggih. Komjen Petrus Golose, itu menjadi perang dari semua pihak ya Pak, ya, Betul. dari semua pemangku kepentingan. Tidak Ya. bisa hanya mengandalkan satu lembaga seperti Ya. BNN aja Ya. yang tentu terbatas. gitu, Pak, ya. Terbatas. Karena itu ya kami Tribun Bali juga mengajak Tribuners untuk mendukung kerja suksesnya pemberantasan narkoba. Leading sektornya adalah BNN. Ya. Saya kira demikian Pak. Ya. Apa namanya pembicaraan kita kali ini. Mudah-mudahan lain waktu bisa kita sambung Luar biasa. lagi Pak ya, dengan Tribun topik yang Bali. lebih variatif lagi Iya, terkait. iya. Yang lebih gaya yang lebih santai Ya, mungkin mungkin ya. perlu Pak nanti sekali waktu kita cari tempat yang lebih enak, lebih Ya. relax, yang sifatnya interaktif Ya. gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan, ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Ya. Silakan ditampung di Tribun, mungkin nanti ditanyakan ke kita. Ya, Kan kita ya. kan di media sekarang kan informasi yang dua arah kalau nggak Iya, salah ya. benar, Pak. Jadi Informasi dua arah. jadi bisa Ya, cuman ada. one way tapi sudah two way traffic, Two way bahkan traffic. multi way sekarang ini Oh, Pak. bahkan sekarang bisa sudah dianalisa kan, di analitik kan. Jadi yang nonton usia berapa, Benar, Pak. dia nonton tayangan kita berapa menit. Pak. Itu saya suruh tuh, staf humasnya sampai saya suruh itu. Coba lihat tayangan medsos kita sejauh mana Ya, benar. analitiknya. Analitiknya. Ya, kalau nggak gitu ya kita percuma buat tayangan kalau nggak ditonton kan gitu ya. Gitu. Ya, itu menjadi peta yang bisa jadi pegangan kan gitu. Siap. Seberapa efektif itu Pak. Siap. Wah, ini ternyata Pak Kepala BNN rupanya udah milenial itu. Meskipun generasi kolonial lah. Baby bomber. Bukan itu istilah guyon aja. Iya. Itu di milenial versusnya kolonial. Iya. Baik Tribuners, saya kira demikian perbincangan kita untuk bincang Tribun Bali kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa untuk ikuti, follow website kami www.tribunbali.com, juga
media sosial kami Tribun Bali di Facebook maupun di Instagram dan di YouTube. Sampai jumpa. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. War on drug. War on drugs.